semua, selamat datang di acara LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan bersama saya, Mia Ismi. Acara ini diselenggarakan sejak tanggal 13 sampai 18 Mei 2013 di Taman Wiladatika, Cibubur. Nah, tujuan dari acara ini nih adalah untuk memupuk semangat-semangat dan karakter kepemimpinan dari seluruh anak-anak SMA di provinsi-provinsi Indonesia. Nah, mau tahu kan gimana serunya acara ini? Ikutin terus ya! Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Teraktualisasikannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa. Teraplikasikannya sikap kerjasama, nasionalisme, dan rasa persatuan dan persatuan bangsa, jujur, peduli, berpikir kritis, dan positif. Pertama, kita harus training dulu diri kita. Kita tidak punya kepentingan, hanya kepentingan kelompok. Jadi nomor satu itu pemimpin itu memang harus tidak etis sama sekali, selfless, ya. Tidak punya kepentingan pribadi itu nomor satu. Begitu ada kepentingan pribadi, akhirnya salah satu itu bisa mempengaruhi orang itu kita, karena kita memang tidak punya kepentingan selain kepentingan bersama. Secara resmi saya buka. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Haris Iskandar PhD, Direktur Pembinaan SMA. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, saya ingin bertanya sedikit saja. Bagaimana Bapak, menurut Bapak, karakter apa sebenarnya yang ingin dikembangkan melalui kegiatan LDK ini untuk siswa-siswa SMA se-Indonesia? Itu sudah menjadi pengetahuan umum ya. Yang namanya karakter baik, karakter kepemimpinan, yang disiplin, yang jujur, yang tangguh, yang profesional, berakhlak mulia. Saya kira itu yang ingin mencoba kita bangun di program ini ya. Lalu bagaimana menurut Bapak pentingnya program ini untuk continue di tahun-tahun mendatang? Bagaimana, Pak? Sangat penting. Karena kan sejak kita bikin gerakan nasional untuk revitalisasi pendidikan karakter, kita menekankan pada pembangunan peningkatan soft skill mereka ya. Itu menjadi agenda di berbagai aspek ya. Baik di pelatihan gurunya, di kurikulumnya. Kita sekarang di perubahan kurikulum juga salah satunya itu yang mendorong ya ke arah itu tuh adalah pentingnya penekanan kita pada pembangunan karakter itu. Karakter ya. Dengan menambah jam di pelajaran pendidikan agama, di PKN, kemudian juga nanti ada ekstrakurikuler yang mandatori, yaitu pramuka, kan, PMR gitu. Semuanya itu kita lakukan untuk memberikan signal kepada orang tua dan masyarakat dan juga siswa bahwa memang pemerintah itu menginginkan ke arah itu lebih banyak gitu. Soft skill anak-anak ya dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi ya. Oke, Pak. Jadi olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Itu jadi dilakukan secara seimbang. Oke, luar biasa sekali ya, Pak ya. Satu pertanyaan lagi, Boleh. bagaimana harapan Bapak dengan setelah kegiatan ini, anak-anak ini ke depannya seperti apa? Harapan Bapak bagaimana? Harapan saya anak-anak ini menjadi siswa-siswa yang dinamis, yang aktif belajar, keinginan tahu yang tinggi, kemudian keinginan dalam hidup juga tinggi, ya, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kembali ke sekolahnya itu menjadi pemimpin-pemimpin. Dan siapa tahu salah satu di antara mereka itu menjadi presiden Indonesia. Amin ya, Pak ya. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk wawancaranya, Pak. Selamat pagi. Teman-teman, sekarang para peserta LDK dari seluruh provinsi di Indonesia sedang mendapatkan materi yang judulnya mengenai sosialisasi HAM. Serunya nih, materinya disampaikan langsung oleh narasumber dari Kemenkumham. Mau lihat gimana serunya? Yuk, kita intip! Sons and daughters, the bush is hot, but in the hole there
Kalau tidak ada penghormatan kepada hak asasi manusia, apakah kita bisa berinteraksi, berhubungan dengan baik dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita? Bisa nggak? Nggak bisa, karena landasannya adalah selalu hak asasi manusia. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah memberikan materi nih ya Bu ya. Gimana menurut Ibu pentingnya pemberian sosialisasi hukum dan HAM terhadap para siswa-siswa SMA se-Indonesia ini Bu? Saya berharap sekali bahwa dengan pemberian dua isu yang sangat penting ini, maka anak-anak menyadari satu hak-hak mereka, baik dalam hukum maupun HAM. Yang kedua, ada juga kewajiban yang melekat pada setiap hak itu, sehingga mereka akan lebih memanfaatkan kedua konsep ini ketika berinteraksi dengan teman-temannya dan juga ketika melakukan kegiatan sehari-hari ya, karena idenya kan bagaimana kita bisa menghormati hak orang lain dan agar orang lain juga menghormati hak-hak kita. Saya kira intinya di situ. Ya, berarti implementasi di kehidupan sehari-hari juga ya Bu ya? Jadi bukan hanya dalam tataran konsep, tapi bagaimana ini kita terapkan dalam ya kehidupan sehari-hari tadi. Kalau pendapat Ibu nih Bu, untuk kalangan generasi muda saat ini, bagaimana sih menurut Ibu mereka kesadaran untuk hukum dan HAM-nya sejauh ini menurut pandangan Ibu? Menurut saya kalau dibandingkan dengan orang-orang dewasanya kayaknya lumayan anak-anaknya gitu ya. Oh, lebih baik justru ya Bu ya? Walaupun memang masih ada catatan-catatan, kita lihat kan anak-anak masih ada yang tawuran. Tapi dibandingkan dengan orang-orang dewasa itu kayaknya lebih banyak orang dewasa. Jadi saya masih banyak harapan saya bahwa kalau kita lebih banyak memberikan pemahaman hukum dan HAM kepada anak-anak kita ini kan belum ada yang umur 18 tadi saya tanyakan. Ketika mereka memasuki alam dewasa nanti mereka akan lebih menyadari peran hukum dalam masyarakat, bagaimana HAM itu dihormati dan saling menghormati sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang berbudaya HAM. I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock, you peacock, cock, cock, you peacock. Saat berlangsung sesi saya, terlihat sekali bahwa mereka benar-benar punya minat yang bagus untuk materi yang saya berikan dan berani mengeksplorasi, bertanya, bahkan mereka merespon pertanyaan dari teman-temannya. Itu mengindikasikan bahwa mereka memang sudah punya jam terbang di daerahnya dan sudah punya pengalaman organisasi yang bagus, sehingga saya pikir sesungguhnya Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin yang kalau diberikan pembinaan, kalau diberikan kesempatan, anak-anak juga bisa menggantikan generasi-generasi yang sudah tua, yang saatnya sudah bisa beralih fungsi. Kegiatan ini saya pikir cukup bagus dan perlu dipertahankan dan dilanjutkan dengan ada sedikit tambahan tantangan kepada anak-anak muda negeri ini untuk praktek nyata, in action, kemampuan leadership mereka. Misalnya, mereka diberikan tantangan untuk melaksanakan suatu proyek di daerah tertentu. Misalnya kalau di Jakarta dikasih sekolah-sekolah atau lingkungan-lingkungan tertentu yang dimana anak-anak itu melakukan suatu proyek dan proyeknya itu didokumentasikan kemudian bisa bermanfaat buat sekolah yang dikunjungi, lingkungan yang dikunjungi, dan buat anak-anak yang berkunjung ke situ juga dari berbagai provinsi di Indonesia akan mempunyai pengalaman transaksi budaya dengan tempat yang dikunjungi, sehingga mereka ketika pulang ke daerahnya sudah mempunyai pengalaman budaya yang lebih kaya, dan saya pikir itu nanti akan bermanfaat untuk diaplikasikan ketika mereka berada di daerahnya nanti. Tidak bisa langsung mengumpulkan tujuan latihan dasar kepemimpinan merupakan ini kegiatan yang harus kita kembangkan terus-menerus, karena bagaimanapun pemimpin itu harus ada pengkaderan. Jadi mulai sejak dini mereka mulai dari SMA sudah dikenalkan pelatihan kepemimpinan, sehingga 10 atau 20 tahun yang akan datang calon-calon pemimpin sudah siap tampil ke permukaan untuk memimpin bangsa ini. Karena tanpa latihan, tanpa berorganisasi, calon pemimpin itu tidak akan mengakar dan tidak akan kuat. Sehingga latihan dasar kepemimpinan ini
setiap tahun akan kita selenggarakan dengan melibatkan OSIS, organisasi intersekolah, karena OSIS ini merupakan satu-satunya organisasi resmi di sekolah. OSIS harus bebas dari kepentingan politik, jadi OSIS tidak boleh dipengaruhi oleh partai-partai tertentu untuk dimanfaatkan ikut kegiatan-kegiatan mereka. Jadi OSIS betul-betul independen, merdeka, bebas dari pengaruh dari partai politik manapun. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Masih bersama saya Mia Ismi di acara LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Nah, sekarang nih para peserta dari berbagai provinsi udah sangat semangat karena tadi udah melakukan senam pagi bareng-bareng. Tujuannya pastinya agar nanti pada saat mendapatkan materi mereka semua fresh dan gak ngantuk. Karena siang ini kita akan ada 2 buah materi dari masing-masing kelompok. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah materi mengenai bela negara dan juga materi mengenai manajemen organisasi. Dan pastinya di malam hari akan ada acara yang seru banget karena akan ada dinamika kelompok. Dan kita akan melihat kreativitas dari berbagai provinsi di Indonesia. Pasti seru kan? Mau lihat acaranya? Yuk kita saksikan bersama. Menurut Bapak, nilai-nilai apa nih yang akan didapatkan oleh seluruh peserta LDK ini dengan mengikuti kegiatan aksi kepemimpinan tersebut, Pak? Ya, nilai-nilai adalah yang pertama, kita terus saja menjadikan calon-calon pemimpin bangsa melalui OSIS ini akan mendapat, terutama sekarang ini adalah kita lihat di mana-mana adanya tawuran dan adanya guru yang diinikan oleh muridnya sendiri, rasa hormatnya tidak ada. Dengan adanya LDK ini mudah-mudahan mereka yang disebut namanya senyum, sapa dan salam kepada guru. Guru adalah sebagai orang tua. Jadi dan harus diingat bahwa anak-anak kita ini harus paham bahwa orang tua itu ada orang tua di rumah sebagai yang mengasuh dan membiayai kita, yang membesarkan kita, dan juga ada guru yang membesarkan selama dia memberikan ilmu, dan juga ada orang tua, disebutnya orang tua yang ada di masyarakat, yaitu adalah sebagai untuk mengenal lingkungan, sehingga yang disebut namanya pemimpin untuk dirinya, pemimpin untuk keluarganya, dan pemimpin untuk masyarakat dan bangsa. Jalan di depan. Siap, maju. Jalan. Hello. Siap, mengerti. Siap. Seluruh Indonesia. Ya, makna dari seluruh game atau permainan yang berada di kebangsaan itu diharapkan seluruh peserta setelah melakukan permainan ini mereka kembali pulang ke daerah masing-masing itu bisa mengembangkan, bisa memberi warna di sana sehingga mereka menjadi teladan dan menjadi contoh bagi peserta atau menjadi pelajar yang lain dari seluruh Indonesia ini. Jadi intinya kepada peserta itu diharapkan sepulang dari kegiatan ini, latihan dasar kepemimpinan siswa tingkat nasional ini, pulang ke daerah masing-masing, mereka bisa mengembangkan diri masing-masing menjadi contoh. Itu harus bisa dilakukan karena peserta ini diharapkan juga menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang handal. Tapi kami akan selalu ada.
Oke teman-teman, tadi para peserta LDK sudah sangat semangat sekali melakukan kegiatan bela negara di lapangan Gajah Mada. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta. Kita kenalan dulu yuk. Halo, namanya siapa? Ya, apa? Oke, baik. Gimana tadi rasanya kegiatan ini setelah mengikuti acara bela negara ini? Jujur awalnya sih garing ya, tapi kemarin hari ini baru kerasa kebersamaannya. Banyak hal positif yang bisa dapat di sini. Pertama, bisa kenalan sama teman-teman berbagai suku. Apalagi kemarin waktu mereka nampilin tari kecap, jelasin tentang Pulau Raja Ampat itu, baru apa yang kita nggak tahu tentang Indonesia tuh jadi kebuka di sini gitu. Ternyata Indonesia itu wah. Oke deh, tapi satu lagi, gimana harapan kamu? Menurut kamu penting nggak acara ini untuk dilaksanakan di tahun-tahun ke depan? Menurut ini sendiri itu acara seperti ini sangat-sangat penting ya, apalagi untuk anggota OSIS itu seperti yang dikatakan oleh mentor-mentor, kami ini pemimpin masa depan di generasi beberapa tahun yang akan datang gitu. Jadi acara ini saya berharap acara ini bakal diadain lagi di tahun-tahun ke depan. Rehan, gimana menurut kamu nih selama kegiatan tadi, hal-hal positif apa sih yang udah kamu dapetin? Banyak banget hal positifnya itu, dari kebersamaan. Kita itu nggak boleh egois, jangan sampai bersama itu. Pokoknya dari pos 1 sampai pos 5 itu kebersamaan mulu, kita diingatin kalau kita harus bersama mulu. Terus yang kedua itu kita harus percaya pada teman-teman kita masing-masing. Kita harus juga komunikasi, jangan diam, kita harus juga saling. Selama di sini saya udah banyak aku kenal dari provinsi-provinsi lain, dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Wah, kayaknya Rehan nih senang sekali dengan kegiatan-kegiatan di LDK ini ya. Terus bagi kamu nih, kira-kira nanti setelah pulang nih ke Makassar, apakah kegiatan ini akan diaplikasikan? Kan kamu juga OSIS juga, mungkin di acara-acara OSIS itu gimana menurut kamu? Tentunya diaplikasikan dong, karena ternyata banyak inovasi-inovasi dari SMA lain. Oh, kalau OSISnya di sini tuh program kerjanya tuh gini. Oh, program kerjaku di sini kurang bedanya. Bisa digabungkan, bisa dikombin jadi lebih bagus lagi di OSIS saya gitu. Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang bertemakan kepemimpinan, nah para peserta LDK juga nggak lupa nih teman-teman untuk beribadah. Para peserta yang muslim melakukan ibadah sesuai dengan waktunya masing-masing, dan para peserta non-muslim melakukan ibadah dengan melakukan diskusi-diskusi mengenai kitab suci. Kita sudah sampai di hari keempat nih teman-teman. Nah, di hari ini para peserta LDK akan melakukan kegiatan yang bertemakan kepedulian, permainan kepemimpinan, dan di malam hari akan ada pementasan dari dinamika kelompok 2. Yang seru nih teman-teman, di acara kepedulian mereka akan melakukan kunjungan ke panti asuhan yatim piatu, ulul ilmi, dan panti sosial Fisabilillah. Tujuan dari kunjungan para peserta LDK ke panti sosial dan panti asuhan tentunya adalah untuk menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian di kalangan para peserta.
Mungkin ada yang nanya, kenapa perfect? Coba, kenapa perfect? Keren banget karena kita tuh benar-benar full tentang leadership di sini. Yang kerja, kenapa nggak perfect? Ya, ayo, berhenti dulu. Benar-benar kepemimpinan bisa bukan sekedar bagaimana cara memimpin, tapi di bidang rohaninya, di bidang segala olahraganya, segala aspek kita diatur. Dan di sini mungkin kita perwakilan dari provinsi berbeda-beda ya, berbeda-beda, sehingga di sini kita cenderung kesadaran sendiri gitu. Jadi kita tetap diatur, tapi kita memiliki kesadaran sendiri karena kita pemimpin-pemimpin terpilih dari wilayah masing-masing. Setuju. Dengan program ini saya mengalami suatu perubahan dari diri saya, di mana yang saya tidak berani tampil di depan atau tidak berani berbicara, maka saya berani berbicara di depan banyak orang. Dan suatu perubahan yang sangat besar bagi saya ini ketika kegiatan LDK ini. Dan ini suatu kebanggaan bagi kami anak pelajar seluruh Indonesia, karena kami bisa bertemu saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke berada di sini. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. Kami dapatkan pasti banyak ya. Pertama mungkin kerja sama, terus ketelitian, keuletan, dan kompak. Nah, kalau keuntungan ini saya rasa saya bisa berbagi buat teman-teman saya dan adik-adik saya yang akan naik ke kelas 11 dan menjadi OSIS selanjutnya. Keuntungan yang bisa saya berbagi. Dari satu style jas yang dihiasi dengan laut. Kain ini biasa dipakai oleh para bangsawan kuda Banjar. Dan baju urutan kedua dikenakan oleh pria adalah baju keagamaan yang kami berangkat dari Kalimantan Tengah. Kami rasa berterasa akan semua kehidupan. Tak hanya itu, dari sebelah bagian pakaian akan selalu kenangan. Inilah Komisi Sumatera Barat. Anda mengenal satu komandan yang pulang. Demikian adalah fashion show dari Provinsi Lampung. Terima kasih. Tujuan dan harapan ke depan Bapak untuk penyelenggaraan acara ini bagaimana dan continuity-nya nanti? Ya, untuk kegiatan LDK ini memang kita rancang ya, bertujuan yang pertama memupuk. Jadi peserta itu diharapkan memiliki kerjasama tim, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan dia menghargai satu sama lain, toleransi juga. Untuk ke depan kita akan membuat acara ini juga. Jadi mungkin ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga berkelanjutan ya Pak ya, karena saya rasa ini adalah acara yang sangat bagus untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia ya Pak. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di hari kelima penyelenggaraan LDK. Nah, di hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta LDK. Karena di hari ini kita akan melakukan penjelajahan Nusantara ke Taman Mini Indonesia Indah.
Apuse kokondau ya Rabbi sorendoreli upenso baninema beripase. Hal yang penting yang kami dapati adalah bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat, dan ini kalau bisa dilaksanakan secara rutin, ya, bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar supaya siswa Indonesia itu bisa menggali potensi diri mereka dan mereka bisa menemukan jati diri mereka sebagai calon seorang pemimpin bangsa nantinya. Saya berpesan kepada seluruh anak-anak, seandainya pada suatu masa kalian menjadi seorang pemimpin, maka berpihaklah kepada atau pedulilah kepada mereka yang belum beruntung. Janganlah kalian semuanya menjadi pemimpin yang tidak berpihak. Janganlah kalian semuanya berpikir secara individual ataupun kelompoknya. Tetapi mereka yang kurang beruntung, masyarakat miskin, kaum duafa, mudah-mudahan tetap Anda berikan perhatian kepada mereka. Harapan saya ke depan, LDK Siswa Nasional ini saya harap tetap dilaksanakan karena ini sangat baik bagi siswa seluruh Indonesia, karena di situ pada LDK dilatih kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian saling gotong royong dan sebagainya. Setelah bersenang-senang menjelajah Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah, malam hari ini para peserta LDK akan melakukan kegiatan api unggun dan penyematan pin. Yang spesial dari malam hari ini adalah mereka semua akan mengenakan pakaian tradisional dari 33 provinsi di Indonesia. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka. Kami selaku panitia barangkali mengucapkan selamat jalan kepada adik-adik dan guru pendamping sampai ke tempat tujuan masing-masing. Semoga perjalanan lancar sampai ke tempat rumah masing-masing. Dan program ini bukan hanya tahun ini, tapi tahun depan masih tetap ada dan terus dikembangkan. Wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. It's a wrap. Akhirnya selesai sudah kegiatan LDK Latihan Dasar Kepemimpinan di Taman Miladatika Cibubur. Semoga seluruh peserta dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan juga mengaplikasikannya kepada teman-temannya di provinsi masing-masing. Akhir kata, saya Mia Ismi undur diri. Sampai jumpa di LDK tahun depan. Bye!